welcome back to the Number 10 Show. Jadi ini video yang sedikit agak berbeda karena biasanya di channel ini kami berdua, saya dan Midian, namun ini saya cuma sendiri kali ini. Ini juga karena kita belum sempat taping pasca Ruben Amorim dipecat. So, di video kali ini saya cuma mau ngomongin soal Michael Carrick sih. Jadi 1 minggu pasca Ruben Amorim dipecat, United nggak butuh lama untuk nyari interim manager. Dan setelah sebelumnya nama Ole Gunnar Solskjaer sempat santer diberitakan akan jadi interim manager, ternyata klub mutusin buat mengontrak Michael Carrick. Jadi 13 Januari 2026, Michael Carrick resmi diperkenalkan sebagai interim manager hingga akhir musim kompetisi 2025-2026. Ini jadi kali keduanya Carrick nanganin United setelah sebelumnya sempat jadi caretaker pasca Ole Gunnar Solskjaer dipecat di tahun 2021. Carrick pada saat dia masih bermain adalah salah satu motor penggerak Manchester United di era Sir Alex Ferguson. Didatangkan dari Tottenham Hotspur tahun 2006, Carrick adalah pemain yang memiliki passing yang sangat atau cukup akurat, visi permainan dan kualitas individu yang tenang dan bagus, serta bisa mengontrol tempo permainan. Kalau dibandingkan di eranya Carrick, mungkin pemain yang paling mendekati gaya bermainnya itu adalah Sergio Busquets di Barcelona. Sir Alex pernah ngomong kalau Michael Carrick adalah the missing piece di klub pasca Roy Keane pergi gitu. Jadi meskipun kedua pemain ini punya karakter yang bertolak belakang, karena Roy Keane adalah figur yang outspoken, sementara Michael Carrick adalah sosok yang kalem dan pendiam, namun Sir Alex melihat sosok Carrick yang pendiam ini sebagai sosok yang menjadi stabilitas di lini tengah United selain Paul Scholes. Karena di tahun, kalau nggak salah hampir di tahun yang sama juga itu, Nicky Butt hengkang ke Newcastle. Selama 12 tahun di United, Michael Carrick berhasil menyabet semua gelar trofi domestik dan Eropa gitu. Total 18 trofi berhasil diraih Carrick, namun ini sebenarnya debatable karena kalau misalnya Community Shields nggak dihitung, total trofi yang diraih Carrick itu hanya 12. Jadi 1 trofi UCL, 5 trofi Premier League, 1 trofi FA Cup, 3 trofi League Cup atau dulu itu Carling Cup yang sekarang jadi Carabao Cup, kemudian 1 gelar FIFA World Club Cup, dan 1 trofi Europa League di era Jose Mourinho. Jadi semua trofinya Carrick ini sempurna di level klub. Jadi pasca pensiun di 2018, Carrick langsung mulai coaching di United, jadi first team coach bareng Mourinho, juga di eranya Ole Gunnar Solskjaer. Pas Mourinho dipecat 2018, Carrick sempat jadi caretaker tapi nggak dapat pertandingan, nggak memimpin pertandingan secara langsung, jadi cuma acting brief aja. Proper caretakernya Carrick itu baru terjadi di tahun 2021 di bulan November. Setelah Solskjaer dipecat, Carrick langsung memimpin United di 3 pertandingan. Dan hasilnya dari 3 pertandingan tersebut, United berhasil menang 2 kali dan imbang sekali. Menang di Champions League lawan Villarreal, kemudian imbang lawan Chelsea, dan menang lawan Arsenal. Cukup solid sebenarnya, meskipun hanya 3 pertandingan. Kemudian pada saat Ralf Rangnick masuk, Carrick sempat ditawari posisi untuk jadi salah satu staf pelatih, namun dia memutuskan untuk
pergi dan mencari pengalaman yang berbeda. Kemudian Middlesbrough tim championship dari Teesside datang dengan tawaran untuk posisi manajer. Pada saat itu Middlesbrough ada di peringkat ke-21 championship. Dekat banget dengan zona degradasi. Bahkan fans Borough pun sebenarnya masih ragu karena Carrick belum pernah punya pengalaman sebagai manajer permanen, praktis cuma caretaker aja. Namun ex pemain United ini datang dengan style sendiri dan mengubah wajah Middlesbrough dari tim yang sangat klasik tipikal Premier League yang cuma route one, long ball pass, disulap sama Carrick disulap jadi possession based, patient build up, short passing, transisi dari defense ke attack. Dan pada saat itu kalau misalnya kita baca-baca referensi dari media-media di Inggris, peran formasi yang dipakai Carrick di Middlesbrough itu lebih ke 4-2-3-1. Tapi pada saat ball possession itu shifting ke 3-2-5 atau 3-2-4-1. Di mana satu fullbacknya maju overlapping, terus yang satu fullback lainnya itu tuck in jadi back three. Apakah ini akan diterapkan di Manchester United? We will see. Statistik dari Opta menyebutkan bahwa dari Oktober 2022 sampai Juni 2025, hampir mungkin 3 musim kali ya, Carrick itu bersama Middlesbrough ada di urutan pertama dalam hal cetak gol, shots, dan expected goals. Peluang yang dikreasikan Borough di musim perdana Michael Carrick itu adalah peluang-peluang yang kualitasnya tertinggi di antara semua klub championship. Untuk ukuran successful passes pun Borough ada di peringkat pertama. Bahkan di level di kategori touches in the opposition penalty box itu Borough juga ada di peringkat pertama. Artinya mereka sering banget nyentuh bola di kotak penalti lawan, sustain pressure, dan beberapa kali atau sering kali overload di area berbahaya. Rata-rata penguasaan bolanya Middlesbrough di musim perdananya Carrick atau selama 3 musimnya itu sekitar 55,2% dan ada di peringkat kedua di liga. Gitu. Di musim pertama tahun 2022-2023, Borough yang terkenal dengan route one, long ball passesnya itu drop dari long passesnya Middlesbrough itu drop dari 11,7% dan hanya 8,4%. Artinya Borough di musim perdana itu lebih retentif, build up attack-nya ada di ranking yang teratas, XG-nya melonjak, dan itu kelihatan dari output di mana Borough yang awalnya peringkat 21 akhirnya berhasil finish di akhir musim di peringkat keempat, bahkan masuk ke playoff untuk Premier League. Sayangnya kalah dan nggak berhasil lolos. Namun di tahun yang sama Carrick juga jadi Manager of the Month di bulan Maret 2023. Di musim kedua Carrick berhasil membawa Middlesbrough sampai ke fase semifinal Carabao Cup, meskipun pada akhirnya harus digugurkan sama Chelsea. Meskipun sempat menang 1-0 lawan Chelsea di leg pertama, namun di leg kedua Chelsea berhasil mengalahkan Middlesbrough. Yang sedikit unik dari Michael Carrick itu, dia pernah ditanya soal playing style-nya di Middlesbrough, dan jawabannya sebenarnya batunya sih mirip-mirip sama Ruben Amorim.
to some extent. So here's what he said: I'm not going to change the style of play. It is what I know and what I believe in. We would not be good coaches if we suddenly went down a totally different route. So dia batu dan nggak mau ngubah style of play-nya karena menurut dia bukan itu, mengganti style of play adalah bukan sinyal buat pelatih yang bagus. Kepala batu juga. Terus pada saat kalah lawan Sunderland juga Carrick pernah ngomong soal principles. Jadi it sounds familiar with someone who used to manage Manchester United. So here's what he said: You're talking principles. Principles are style of play, how you play the game ultimately to create chances. But if you only create chances but fail to produce goals, so what does it make difference? It's quite similar to Ruben Amorim, isn't it? Di musim terakhir 2024-2025, Boro akhirnya finish di peringkat ke-10 dan kepala batunya Carrick akhirnya membuahkan hasil. Ini adalah hasil dari kepala batunya Michael Carrick. Konversi pemain kurang tajam di final third, kemudian defensive transition yang sering bocor pada saat kena counter, dan tim-tim championship juga akhirnya ngerti gimana caranya mengcounter atau nullify Carrick ball. Carrick akhirnya dipecat di bulan Juni 2025 karena menurut manajemen Boro dia terlalu kaku dan gak sering adaptif terhadap taktik. Again, it sounds very familiar, isn't it? Kemudian di United nanti ini, selama di United sampai akhir musim, Carrick akan dibantu sama 4 figur. Jadi ada Steve Holland, Jonathan Woodgate, Johnny Evans, dan Travis Binion. Jadi tangan kanannya Michael Carrick selama di United itu adalah Steve Holland. Jadi dia akan menjadi asistennya Carrick dulu. Jadi si Steve Holland ini adalah asisten Gareth Southgate di timnas Inggris selama beberapa tahun. Dia bersama Southgate membawa Inggris masuk ke semifinal Piala Dunia 2018, runner up Euro 2020 dan 2024. Sebelum Holland kerjasama dengan Gareth Southgate, CV-nya juga sebenarnya cukup mentereng sih, karena Holland pernah kerja di Chelsea selama 10 tahun, jadi asisten manajernya Andre Villas-Boas, jadi asisten manajernya, jadi staf kepelatihannya Roberto Di Matteo yang menang Champions League di 2012, kemudian bersama dengan Rafa Benitez di Europa League, juga Gus Hiddink, bahkan sampai Antonio Conte yang membawa Chelsea juara Premier League di tahun 2017. Sebelum bergabung dengan Carrick di United, Steve Holland ini pernah atau beberapa bulan yang lalu sempat nanganin Yokohama Marinos di Jepang. Namun dia cuma bertahan selama sekitar 4 bulan dan dipecat di bulan April 2025, masih di tahun ini. Menurut beberapa artikel, beberapa sumber, jadi Steve Holland ini adalah tipe pelatih yang super detail dalam taktikal, calm under pressure, dan punya pengalaman menghandle big egos di level top. Jadi sepertinya Steve Holland ini cocok buat membantu Carrick yang kalem untuk menghandle situasi di ruang ganti jika ada pemain dengan ego-ego besar. Ya, semoga aja kehadirannya Steve Holland ini bisa membawa harmonisasi yang baru di ruang ganti Manchester United. Mantan
asisten Michael Carrick di Middlesbrough dan sekarang ikut juga ke United. Jadi selama 3 musim di Borough, Jonathan Woodgate bersama dengan Michael Carrick. Woodgate ini juga mantan pemain Real Madrid. Kalau bagi yang belum tahu ya, jadi dia pernah main di Leeds, main di Newcastle, di Real Madrid. Yang pada saat dia debut di Real Madrid itu justru debut yang sebenarnya nggak banget sih, karena habis cedera panjang masuk kemudian kartu merah. So not a very good debut for Jonathan Woodgate di level klub, maksudnya di secara karir perjalanannya sebagai pemain. Woodgate ini lebih banyak menghabiskan waktunya di bangku cadangan, jadi nggak banyak momen-momen brilian yang diingat sama kita atau saya gitu selama menonton Premier League. Pada saat setelah memutuskan pensiun, Woodgate sempat jadi manajer di Middlesbrough di musim 2019-2020 dan Bournemouth 2021, bahkan sempat bawa Bournemouth ke playoff namun kalah. Chemistry antara Carrick dan Woodgate ini cukup bagus selama mereka berdua di Middlesbrough. Bahkan ini Jonathan Woodgate adalah mantan rekan setimnya Jason Wilcox yang sekarang adalah direktur footballnya United. Jadi yang menjadi sporting directornya United, si Wilcox ini adalah temannya Jonathan Woodgate semasa di Leeds. Jadi ada sedikit jalur orang dalam sih, kayaknya ya. Salah satu poin pentingnya Woodgate mungkin lebih ke karena dia bisa bahasa Spanyol kali ya. Jadi ditengarai bisa sangat berguna di ruang ganti United yang mungkin delivery antara, kalau Casemiro harusnya sih sudah fasih bahasa Inggris ya, mungkin bahkan Kunya pun sebenarnya iya. Cuman ya mungkin nanti ke depannya kalau misalnya United merekrut pemain dari Amerika Latin yang bahasa Spanyol atau Portugal, so he can deliver in English or Spain or Spanish. Jadi dia seenggaknya bisa selain jadi staf pelatih juga bisa jadi penerjemah. Jadi Johnny Evans namun Binden itu cuman sebatas U21. Jadi dia adalah orang figur yang menghandle pemain-pemain U21 United. Jadi seenggaknya dengan hadirnya Travis Binion di staf pelatihnya Carrick, dia bisa masuk ngasih input tentang talent pool atau pemain akademi yang pantas atau enggak untuk
masuk ke atau rangsek ke first team. Jadi Binion udah lama di United. Dia adalah highly rated coach. Pemain-pemain muda United seperti Kobbie Mainoo, Shea Lacey, Jack Fletcher, itu semuanya adalah pemain yang pernah dilatih sama Travis Binion. Backgroundnya pernah di Sheffield United dan sempat main di Finland, kemudian cedera dan fokus ke coach. Alasan Carrick mempertahankan Travis Binion karena kontinuitasnya. Jadi menurut Carrick adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mengembangkan pemain muda sambil menerapkan possession style ke tim utama. Jadi dengan adanya pemain akademi yang belajar ke first team, jadi the United way itu tetap masih bisa dijalankan. Tes pertamanya Carrick sebagai interim manager itu akan dibuktikan di akhir pekan ini menghadapi Manchester City. Jadi derby Manchester akan menjadi panggung perdananya Michael Carrick sebagai interim manager United. Dan pertandingan yang mudah karena City sekarang lagi panas-panasnya, mesinnya lagi panas-panasnya. Dan terakhir mereka di pertandingan terakhir lawan Newcastle di semifinal leg pertama Carabao Cup, City menang 2-0 di St. James's Park. Dan bertandang ke Old Trafford sepertinya akan menjadi pertandingan yang alot. Karena di satu sisi Pep Guardiola belum pernah bertemu secara dengan Michael Carrick dan masih meraba-raba seperti apa sistem yang akan diterapkan Carrick menghadapi Manchester City nanti. Tapi kalau misalnya prediksi line up, sepertinya kalau Carrick kekeh dengan skema 4-2-3-1, jadi mungkin formasi yang akan diterapkan Carrick itu nggak beda jauh dengan formasi yang diterapkan atau line up yang diterapkan sama Darren Fletcher di pertandingan menghadapi Brighton di pekan kemarin.
Sedikit catatan, sedikit info tentang Hayden Hackney itu. Jadi Hayden Hackney ini masih 23 tahun. Seperti yang saya bilang tadi, dia adalah deep lying, dia adalah regista. Dan sementara menu adalah box to box, lebih dinamis, lebih advance. Cuma bedanya adalah Hackney punya composure. Ini mirip-mirip Kobbie Mainoo, dia juga bisa melepaskan diri dari kawalan di tight spaces. Kemudian berdasarkan statistik di FBref, Hackney ini punya pass completion 82-85, progresif bolanya juga bagus, line breaking passnya juga bagus. Jadi line breaking pass ke attacking third itu termasuk yang paling menonjol di Middlesbrough pada saat Carrick nanganin klub Teesside tersebut.